Iya, ya, sudah. Ya, Bapak Ibu kan sudah tahu tuh cara masuk di LMS ini, itu usernya pakai ID tutor sama passwordnya tanggal, bulan, dan tahun. Iya. Nah, untuk kesempatan sekarang ini, sore hari ini, saya akan masuk menggunakan usernya Pak Martinus. Jadi saya sudah izin sama Pak Martinus. Ini untuk masuknya sudah ada namanya tutor, Pak Martinus, dengan ID tutornya. Nah, di bawah sini sudah ada mata kuliah yang dia ampun untuk semester sekarang. Bapak Ibu sudah bisa lihat kan? Nah, Bapak Ibu untuk yang suaranya masih dibuka, itu di mute saja dulu Bapak Ibu, karena berisik Bapak Ibu ya. Pak Marsigit. Ya, ini tampilannya sudah bisa dilihat ya. Terus untuk selanjutnya Bapak Ibu tinggal klik saja mata kuliahnya. Mata kuliahnya, misalkan ini Pak Martinus bawa mata kuliah Perspektif Pendidikan SD. Klik saja mata kuliahnya. Nah, ini harus login lagi. 03, 08, 19, Ya, ini saya masuk menggunakan usernya Pak Martinus ya Pusung. Nah, ini untuk mata kuliah Perspektif Pendidikan SD. Di sini Bapak Ibu sudah ditugaskan untuk mengisi pendahuluannya terlebih dahulu. Nah, ini sebenarnya di sesi pertama atau di pertemuan pertama sudah terisi. Jadi proses selanjutnya yang Bapak Ibu lakukan yaitu pilih menu pengaturan yang ini Bapak Ibu. Bisa dilihat pengaturan yang ini. Mohon dijawab Bapak Ibu kalau bisa dilihat tampilannya. Bisa, Pak. Belum bisa dilihat. Ada. Mana itu? Pengaturan ini sudah Bapak bisa Ibu. dilihat. Iya. Nah, nanti di dashboardnya, saya ulangi lagi, di dashboardnya kan ada mata kuliahnya. Klik saja mata kuliah yang akan dilaksanakan kegiatannya. Terus pilih pengaturannya untuk mengeditnya. Jadi pilih pengaturan, buka editnya. Pilih menu Turns Edit On, dibuka pengaturan editnya. Klik saja menu editnya, maka akan muncul menu edit di sampingnya. Yang ini. Mana itu pengaturan Pak Kade? Pengaturan yang ada gambar kiri atau kanan, atas? Yang sebelah kanan atas, Pak. Ada gambar kayak baut, Pak. Kayak baut. Oh iya. Nah, pilih pengaturan, dibuka pengeditannya. Pilih Turns Edit On. Nah, kalau sudah dipijit, maka akan muncul menu edit di sampingnya ini. Termasuk yang di bawah juga. Ini semuanya muncul menu edit. Jadi Bapak Ibu klik saja menu editnya kalau sudah tampil, pilih menu edit, baru edit section. Nah, muncul seperti ini. Ini sudah bisa Bapak Ibu edit. Nah, di sini misalkan pendahuluan untuk mata kuliah apa misalkan. Pendahuluan mata kuliah, ini saya coba edit ya. Mata kuliah PDGK 4104. Nah, kalau sudah ditulis, di sini Bapak Ibu bisa menuliskan pendahuluannya. Nah, di sini sudah di sini sudah dikasihkan petunjuknya. Petunjuk seperti tulis kode mata kuliah atau nama mata kuliah. Di pendahuluan ini Bapak Ibu juga bisa merekam video langsung. Membuat video langsung. Jadi manfaatkan icon yang di atas ini seperti merekam video atau merekam suara, termasuk juga mengupload gambar.
Nah, di sini bisa Bapak Ibu tuliskan pendahuluannya Bapak Ibu, deskripsinya itu boleh ditulis di sini atau diedit di sini. Gitu. Nah, misalkan ini saya rubah. Ini contoh ya. Nanti Pak Martinus bisa diedit kembali Pak Martinus. Ini saya tulis di sini. Nah, baru pilih menu save-nya di bawah. Save. Nah, ini sudah ada nama mata kuliahnya di atas. Ini untuk pendahuluannya. Terus berikutnya kita sudah masuk ke sesi 1 atau pertemuan pertama. Nah, di pertemuan pertama atau sesi 1 ini, Bapak Ibu, kalau misalkan sudah muncul menu edit yang di samping kanan, itu sudah bisa diedit. Tapi kalau misalkan belum ada muncul menu editnya, pilih lagi pengaturan, dibuka lagi pengaturannya. Turn edit on. Karena ini sudah off, berarti dia sudah hidup. Nah, di sini sudah disediakan dari materi, dashboard materi, diskusi, sama quiz. Nah, di sini kan belum ada materinya nih. Belum ada materi, belum ada diskusi, belum ada daftar hadir. Jadi Bapak Ibu pilih menu yang ada di bawah ini, yang add on activity or research. Nah, yang ini. Bapak Ibu bisa lihat kan? Yang menu di bawah ini. Ya, kalau misalkan belum tampil nih. Nah, kalau misalkan belum tampil seperti ini, dipilih yang pengaturannya. Pilih pengaturan, turn edit on, kasih hidup pengeditannya, baru pilih menu yang di bawah ini untuk menambah ini materi, daftar hadir, serta tugas kalau dia berteman ketiga. Pilih menu add ini, saya pelan-pelan ya. Terus kita mulai dengan materi dulu. Materi ini kayak materi ya? Oh, file ya? Pilih menu add, baru ini file ya? Nah, oke. Oke, kita pilih yang ini ya. Pengaturannya di sini nih. Ini materi, terus yang ini daftar hadir, terus yang ini format untuk diskusi. Jadi kita kan sekarang disuruh untuk mengisi materi, kita pilih menu file, baru add. Nah, di sini Bapak Ibu tulis judulnya dulu. Misalkan ini sesi pertama, berarti materi 1. Nah, di sini Bapak Ibu sudah bisa mencantumkan deskripsinya. Misalkan di deskripsi ini Bapak Ibu memaparkan isi materinya dari modul 1 atau modul 2 sampai modul 2. Bisa berupa video juga penjelasannya. Terus di sini Bapak Ibu bisa unggah materinya. Pilih menu file. Yang ini. Pilih menu file, terus pilih upload file. Baru pilih choose file. Nah, di sini Bapak Ibu diarahkan untuk mencari file yang ada di komputer atau laptopnya Bapak Ibu. Misalkan simpannya di dokumen. Nah, klik saja filenya, misalkan yang ini, pilih open. Gitu. Kalau misalkan dia sudah muncul di sini, ini tidak ada menu save-nya ya, dia langsung otomatis tersave dia. Dia otomatis tersave, langsung di X saja. Kalau misalkan sudah tersave, baru pilih save at. Ini save and display, kita menyimpan ini tampilannya masih di sini. Kalau misalkan pilih yang ini, dia save-nya keluar ke sesi 1. Nah, di sini, dia munculnya di sini. Kita tambah lagi, terus materi, add, materi, sesi 1.
Save. Tunggu. Oh, ini kok nggak muncul ya materinya? File, add. Materi sesi 1. Coba kita tes satu file ya. Kita tes satu file. File. Nah, misalkan ini ya materinya ya. Misalkan ini materinya, kita save saja langsung. Nah, munculnya di sini nih materinya. Pasti dia muncul di bawah. Apapun itu yang ditambahkan di sini, pasti munculnya di bawah. Jadi tinggal tarik saja, pilih icon yang arah panah ini, panah segala arah ini, klik, baru tahan, bawa ke atas. Nah, ini untuk materinya. Materinya sudah. Sekarang kita tambahkan daftar hadir mahasiswanya. Pilih lagi yang ini, yang add activity, terus pilih menunya ini. Nah, ini untuk daftar hadir. Nah, klik saja lagi daftar hadirnya, ditambahkan lagi namanya, daftar hadir sesi 1. Nah, kalau sudah diberi nama, boleh diisi deskripsinya, terus kita simpan. Sebenarnya sih bisa diatur di sini anunya ya, tanggalnya, tapi nanti bisa diatur. Terus save saja. Nah, nih muncul daftar hadirnya di sini. Ini tergantung tutornya mau simpan daftar hadirnya di bawah atau di atas. Nah, saya simpannya di sini ya. Ini daftar hadir. Nah, nih daftar hadir. Nah, kalau sudah selesai daftar hadirnya, Bapak Ibu bisa klik saja daftar hadirnya. Klik daftar hadirnya. Terus pilih pengaturan yang ini. Ini tadi sudah diklik daftar hadirnya ya. Pilih add season. Nah, add season. Karena ini di sesi pertama, harusnya dia mulainya dari tanggal berapa? Tanggal 4 ya. Tanggal 4. Terus jamnya jam 8 misalkan. Sampai jam 10. Ini bisa mengakses daftar hadirnya. Kalau sudah diatur tanggalnya, pilih menu add. Menu add yang di bawah. Nah, ini sudah muncul daftar hadir untuk sesi pertama. Nih, daftar hadir untuk sesi pertama. Ini di sini bisa dilihat sesi 1, daftar hadir sesi pertama. Bapak Ibu selanjutnya pilih menu yang segitiga ini, Bapak Ibu. Kenapa pilih menu segitiga ini? Kalau Bapak Ibu klik, di sini akan muncul nama mahasiswanya. Di sini akan muncul nama mahasiswanya. Ini kok baru satu orang yang muncul ya? Saya ulangi lagi ya. Iya, masih satu orang ini yang masuk ini. Nah, saya ulangi lagi. Kita masuk ke sesi 1. Kalau misalkan daftar hadirnya sudah terbuat, klik saja daftar hadirnya. Terus pengaturan add season-nya di sini. Ini diakses misalkan dari tanggal 4 tadi. Nih, saya sudah atur tanggal 4 bulan Oktober dari jam 8 sampai jam 10. Di sini Bapak Ibu pilih menu segitiga. Pilih menu segitiga ini, klik. Di sini Bapak Ibu sudah mulai mengabsen mahasiswa. Ini karena satu orang mahasiswa yang baru masuk ini. Jadi kalau misalkan mahasiswanya terdapat di LMS itu kurang, berarti masih tunggu pengentrian dari UT Pusat. Jadi di sini Bapak Ibu sudah mulai mengabsen mahasiswanya. Jadi untuk P ini dia hadir, present.
untuk L ini dia lambat, untuk E ini dia izin, dan untuk A ini dia tidak hadir sama sekali. Gitu. Misalkan mahasiswa hadir, Bapak Ibu tinggal pilih save saja. Save. Nah, sudah. Berarti dia warna biru. Kalau misalkan panahnya ini berwarna merah, ya berarti ada mahasiswa yang belum diisi daftar hadirnya. Kayak gitu. Ini cara mengisi daftar hadirnya ya. Terus kita kembali lagi. Kita kembali ke mata kuliahnya. Terus untuk menu diskusi. Jadi Bapak Ibu klik saja menu diskusinya. Nah, di sini Bapak Ibu kalau misalkan format form di diskusinya belum bisa diedit, sekarang pilih menu settingnya. Oh, di bawah juga sudah ada sih. Ini menu edit. Nah, tuh. Kalau misalkan di kolom diskusinya belum bisa diedit untuk mengisi diskusi seperti soal-soal kayak gitu, di bawah sini ada menu edit. Di bawah sini. Menu edit. Nah, Bapak Ibu sudah bisa menuliskan diskusinya. Misalkan saya beri contoh diskusi sesi 1. Misalkan di sini jelaskan apa yang dimaksud dengan tutorial. Nah, misalkan untuk diskusinya seperti ini ya, Bapak Ibu sebenarnya bisa atur di sini, di reset akses. Diskusinya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa berakhirnya gitu. Tapi saya sarankan tidak usah aja diatur ya, langsung save saja. Save saja berarti diskusinya sudah tersimpan. Nanti mahasiswa itu sudah bisa akses LMS-nya, klik diskusinya. Nah, di sini sudah muncul nih diskusinya. Di sini jelaskan apa yang dimaksud dengan tutorial. Jadi mahasiswa sudah bisa langsung merespon atau membalas diskusinya. Pilih menu reply-nya ini untuk menjawab diskusinya, kayak itu. Yang ini. Itu ya, untuk diskusi. Kembali lagi. Nah, untuk sesi 2 begitu juga ya. Untuk sesi 2 tambahkan lagi tambahkan lagi materi. Terus misalkan daftar hadirnya untuk sesi 2 belum ada, ditambahkan saja daftar hadirnya, pilih menu add-nya yang di bawah. Pilih menu yang ini untuk daftar hadir. Ini. Nah, ini untuk daftar hadir. Terus diskusinya lagi ditambahkan. Nah, seperti yang di sesi 1, dia sama. Nah, untuk yang sesi 3 ini kan sudah ada tugas. Nah, di sini sesi 3 sudah tugas 1 yang masuk. Terus daftar hadirnya juga belum ada. Nah, kita tambahkan lagi, pilih menu add-nya, isikan daftar hadir, tulis judulnya, daftar hadir sesi 3. Di sini boleh dituliskan deskripsinya. Misalkan jika daftar hadir atau apa gitu, bisa dituliskanlah deskripsinya. Pilih menu save lagi. Nah, ini sudah muncul di bawah. Kita tarik saja ke atas. Misalkan mau taruhnya di sini, di atasnya menu link to web. Nah, di sini. Oke. Tapi untuk setiap daftar hadir, Bapak Ibu selalu atur tanggalnya, tanggal aksesnya. Kalau misalkan tanggal aksesnya belum diatur, ini belum bisa dilaksanakan pengabsenannya. Jadi tanggalnya ini diatur sesuai dengan tanggal yang ada di jadwal tutorialnya.
Misalkan Pak Martinus mata kuliah perspektif di tanggal berapa ya Pak Martinus ya? Di tanggal sesi 3 tanggalnya tanggal Oktober. Tanggal 18 ya? Tanggal 18. Ya, kita taruh di sini tanggal 18. Ini dari jam, misalkan jam 8 sampai jam, tergantung tutornya nih, mau taruhnya sampai jam berapa. Misalkan sampai jam 12. Kalau misalkan sudah, pilih menu add lagi. Nah, kalau sudah muncul di daftar hadir, terus di sessionnya, sudah ada logo ini, segitiganya, di sini Bapak Ibu sudah bisa proses pengabsenannya juga. Nih, pilih menu P ini hadir, ini lambat, yang ini izin, yang ini tidak hadir sama sekali. Itu. Di setiap daftar hadir, kalau bisa diatur tanggal sama jamnya. Kita masuk ke sesi 3 lagi. Nah, di sesi 3 ini kan sudah masuk tugas 1. Jadi Bapak Ibu klik saja tugasnya. Klik saja tugasnya. Oh, salah. Kita pilih menu editnya. Salah. Tadi salah ya. Kita pilih menu editnya. Editnya ada di samping kanan. Pilih menu edit setting. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ditugaskan untuk mengupload tugas atau tugasnya itu bisa dalam bentuk JPEG. Kayaknya Pak Rais kayaknya tadi sudah mencoba pakai JPEG ya, kayaknya nggak mau ya. Di sini misalkan tugas 1 sesi ketiga. Nah, misalkan begitu. Jadi di sini Bapak Ibu sudah bisa upload soalnya, upload tugasnya, misalkan tugasnya dalam bentuk PDF atau Word. Nah, saya contohkan di sini kita pilih file yang ada di pojok atas ini, pilih file, pilih upload a file, pilih choice file. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu cari file yang Bapak Ibu punya. Misalkan di sini saya upload yang ini. Kita upload ya, inilah. Saya coba upload yang dalam bentuk Word ya. Nah, kalau sudah, pilih upload this file. Nah, semakin besar filenya, berarti dia ada waktu saat proses penguploadannya. Karena filenya kecil, jadi langsung kelihatan di sini. Nah, kalau sudah di sini Bapak Ibu bisa tulis deskripsinya ya. Misalkan deskripsinya tentang soal ini apa, kayak gitu. Terus di sini pilih pengaturannya ya. Pengaturan kapan bisa diakses laporannya, upload tugasnya. Tapi nggak usah aja. Kita langsung save saja. Nah, kalau sudah berhasil kita save, nanti mahasiswa sudah bisa melihat tugas yang ada di sesi 3. Nah, ini filenya. Ini mahasiswa sudah bisa download, sudah bisa akses, sudah bisa lihat tugasnya. Tugas 1 di sesi ketiganya. Itu Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan kalau misalkan mahasiswa ada yang upload tugasnya, tinggal klik saja yang ini. Yang klik aja yang tugas yang di sini. Berapa orang yang upload tugasnya, dia akan muncul kayaknya di bawah sini dia muncul. Di bawah sini. Mahasiswa mana yang upload atau menjawab soal di tugas itu. Terus daftar hadirnya sudah dibuat juga. Kalau di sesi 3 ini kan sudah ada tugas.
tapi sudah ada diskusi juga. Diskusi ini kita seperti LM, latihan mandiri. Kalau misalkan di tugas 1, 2, dan 3, atau di pertemuan 3, 5, dan 7, itu ada tugas, kalau bisa diskusinya jangan yang susah sekali Bapak Ibu. Karena sudah ada tugasnya di sini. Jadi mahasiswanya itu double mengerjakan. Sudah ada tugas, sudah ada diskusi juga. Kalau bisa diskusinya yang mudah saja. Atau soalnya yang sedikit aja soalnya. Itu. Nah, di pertemuan berikutnya begitu juga. Nah, tambahkan materi lagi, misalkan dari modul berapa sampai modul berapa, tambah lagi untuk daftar hadirnya. Nah, ini daftar hadirnya ditambah lagi. Kayak gitu. Terus kalau misalkan semuanya sudah tersusun dari materi, diskusi, daftar hadir dari sesi 1 sampai sesi 8. Di akhir Bapak Ibu tinggal klik saja grade-nya. Grade. Nah, pilih grade, menu grade yang ada di atas dashboard. Di sini Bapak Ibu sudah bisa melihat nilai yang Bapak Ibu sudah kasih. Misalkan dari tugas 1, tugas 2, tugas 3, terus diskusi 1, diskusi 2, diskusi 3, dan seterusnya. Ini dia panjang nih. Nah, ini di sini tadi kita sudah ada mengisi satu daftar hadir atas nama ini. Atas nama ini Sudirman. Kalau dia hadir, dia capaian persennya 100%. Ini terus tugas serta daftar hadir. Totalnya dia ada di sini. Nah, kalau misalkan sudah selesai semua, Bapak Ibu bisa download rekapannya ini. Downloadnya di ekspor ini, yang ini. Download. Tuh. Nanti downloadnya bisa di sini. Jadi gantung tutornya sih mau ambil hasil diskusinya saja atau daftar hadirnya saja. Kalau saran saya sih semuanya ini dicentang, terus di-download. Nah, di-download. Disinilah muncul rekapan keseluruhannya. Tadi menu downloadnya dulu. Nah, di sini nih. Di sini nanti nama mahasiswanya, terus ini NIM-nya. Di sini total nilai akhir keseluruhannya. Pokoknya dia di belakang di sini. Kayak gitu. Nah. Untuk mata kuliah praktek dan non-praktek dia sama ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi proses pembuatan materi, penguploadan materi, terus daftar hadir, dia mulainya dari sini. Buka dulu editnya, saya ulangi lagi, buka dulu editnya, terus kalau sudah muncul menu edit di samping sini, pilih saja menu editnya. Kalau misalkan belum ada materi, terus daftar hadir, sampai di sini ada yang belum dipahami atau yang belum dimengerti? Bapak Ibu, silakan ditanyakan. Begini Pak, kalau saya tidak bertanya, kalau saya buka akunnya saya ini sudah bisa masuk seperti yang dijelaskan dan seperti yang ada dalam panduan. Ya, kalau kemarin sampai dengan tadi malam saya buka belum bisa sama sekali. Sehingga kalau ini barusan saya buka yang punya akunnya saya sudah bisa masuk ke sini ini. Ya, gini ya, sedikit saya sampaikan. Untuk tutor yang belum bisa masuk di LMS-nya, nah di sini sudah ada keterangan izin kelas yang sudah bisa dan yang belum bisa masuk di LMS-nya. Seperti Pak Herson. Nah, di sini Pak Herson masih dalam proses, Pak. Nah, di sini masih dalam proses, berarti untuk akun LMS-nya belum bisa diakses, Pak. Kecuali dia keterangan izin kelasnya sudah sudah diokekan oleh UT Pusat, berarti akun LMS-nya sudah bisa diakses.
Nah, seperti ini Pak Rais Inaku, ini sudah ya. Jadi sudah bisa diakses akun LMS-nya. Nah, untuk Pak Erson di sini belum yes Pak, keterangan approve izin kelasnya. Jadi bersabar dulu. Kita Pak tunggu Marsigit, Pak. approve ya. Pak Kadek, Pak Marsigit. Pak Marsigit sudah bisa Pak. Cuman untuk satu mata kuliah yang pengembangan kurikulum ini belum bisa. Masih dalam proses. Belum bisa. Ini Pak Marsigit masih dalam proses. Jadi bersabar dulu ya. Pak Harsono bagaimana Pak Harsono? Pak Harsono sudah bisa Pak, sudah bisa. Oke, sebentar malam kita coba. Pak Harsono, selamat malam ya. Ya. Jadi kita kendalanya di sini Pak. Kita kendalanya di izin kelas ini. Kalau misalkan izin kelasnya itu approve-nya sudah keterangan ya, yang ini, nah itu sudah bisa diakses. Kalau misalkan masih proses, kita masih menunggu approve dari UT Pusat. Itu. Kadek. Nah, Izin bertanya Pak Kadek. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Selamat sore Pak Kadek. Sore ya. Terima kasih Pak Kadek. Saya ini baru bisa mengakses tadi, baru saya coba, ternyata sama kasusnya kemarin dengan Pak Marsigit. Ini ada pertanyaan ini Pak Kadek, ini terkait dengan setting daftar hadir Pak Kadek. Ya, kebetulan ya, sebagian teman-teman kemarin ada yang sudah bisa mengakses LMS, ada juga yang tidak kan? Iya. Nah, terus tadi ada setting daftar hadir. Ketika daftar hadir diset misalnya minggu lalu, berarti tidak ada lagi kesempatan mahasiswa untuk mengisi daftar hadir itu. Ya. Berarti baik. Satu-satu dulu Pak ya. Ya. Untuk sesi pertama kan sudah selesai itu Pak. Untuk sesi pertama sudah selesai, sudah terlaksana. Untuk daftar hadirnya kita buat manual dulu. Untuk mengisi daftar hadir yang di LMS itu misalkan sambil bisa dilihat ini sesi 1, karena sesi 1 ini kan sudah berakhir nih. Nah, klik saja daftar hadirnya. Klik daftar hadirnya, pilih pengaturan add session-nya. Nah, pilih pengaturan add session-nya. Misalkan di sini Pak Asri mulainya dari tanggal 4 ya. 4. Terus ini jangan sampai dilupa ini add session-nya. Terus dari jam 8 sampai jam 12 nih. Pilih menu add atau simpan. Nah, kalau misalkan di sini ada dua nih, hapus saja yang satu kan untuk daftar hadir satu saja. Nah, kalau sudah ada menu segitiga seperti ini Pak Asri, tinggal diklik saja menu segitiganya. Nah, di sini sudah proses pengabsenan. Ini sesi 1 loh, jadi masih bisa di absen. Misalkan untuk P ini dia present, terus yang ini dia lambat, yang ini dia izin, terus yang A ini dia tidak hadir sama sekali. Kayak gitu Pak Asri. Masih bisa Pak Asri. Tinggal diatur add season-nya saja. Masih boleh, ini masih bersambung ini Pak. Masih seputar daftar hadir. Ya. Ini kan kadang ada mahasiswa terdaftar di laman tutor, di laman LMS, ada juga yang belum. Ini kan tadi Bapak solusinya. Ya. Bagaimana proses melapornya ke UTS, karena kadang kita sudah sesi 3 masih ada mahasiswa yang masuk. Gimana gitu? Bagaimana itu kalau ada yang sesi 3? Mahasiswa yang tidak terdaftar di ini LMS. Ya, kan kadang kita temukan. Ya, memang ada kasus seperti itu di Kota Palu juga. Tutornya ngecek LMS-nya, itu mahasiswanya masih kurang. Sedangkan daftar hadir yang saya kasih ke tutor itu sebanyak 28 orang. Sedangkan di LMS-nya itu masih 20 orang. Jadi untuk penginputan namanya itu masih proses dari UT Pusat penginputannya. Karena saya cek di penjadwalan yang UPBJ buat itu daftar mahasiswanya sudah lengkap, Bapak. Sudah lengkap, jadi tunggu penginputan dari UT Pusat saja. Dari UT Pusat menginput nama-namanya di LMS itu. Nah, kalau cara ngeceknya ya, misalkan daftar hadir yang saya kasih ke Bapak Ibu tutor
jumlahnya ada 30, sedangkan di daftar hadir ini mahasiswanya cuma ada 20. Nah, cuma ada 20 ya. Nah, di sini di lambang yang segitiga ini akan berwarna merah. Berarti warna merah itu ada mahasiswa yang belum sempat diisi daftar hadirnya. Gitu Bapak. Kalau dia berwarna biru berarti semua mahasiswa sudah ada diisi daftar hadirnya. Ya, mohon ini saya potong sedikit Pak Kadek. Maksud saya bukan pada kasus itu. Kalau misalnya di daftar yang Bapak kirim kemarin itu jumlah mahasiswa 20. Ya. Ternyata setelah berjalan ada lagi mahasiswa katanya dia masuk memprogramkan mata kuliah itu, dia 21, berarti harus tambah lagi kan begitu. Saya rasa gini Pak, daftar nama mahasiswa yang saya kirim itu sudah dengan mahasiswa yang nempel atau yang mengulang mata kuliah atau yang ATPEM. Jadi nggak ada tambahan berarti sama tidak sekali. perlu dilayani lagi. Tidak perlu dilayani lagi Pak Kadek kalau di luar yang Bapak. Ya. Terakhir Pak Kadek, pertanyaan saya ini Pak Kadek. Ya. Terkait dengan mata kuliah berpraktek ini, apakah memang ada sedikit perbedaan penginputan ini untuk di fasilitas LMS ini untuk mata kuliah berpraktek? Nah, ini kebetulan Pak Martinus di akunnya ada mata kuliah praktek, mata kuliah PKP. Iya. Nah, jadi saya coba masuk saja di mata kuliah praktek. Nah, di mata kuliah praktek ini dia tampilannya beda ya, beda. Dia kosong semua, jadi tutor tinggal menambah saja. Dia kosong ya, beda dengan yang mata kuliah biasa. Mata kuliah yang biasa kan sudah ada muncul menunya, menu materi, diskusi, kuis. Nah, sedangkan yang praktek, dia polos dalam artian dia kosong seperti ini. Tapi di sini sudah ada menu pertemuannya, pertemuan 1 sampai 8. Tuh. Nah, misalkan kita masuk di pertemuan pertama. Nah, masih kosong ya Bapak Ibu ya, tinggal ditambahkan saja. Atau kalau misalkan belum ada menunya ini, nah menunya kosong, kita pilih pengaturan. Tetap pilih menu pengaturan, dibuka menu editnya. Dibuka menu editnya, nah kalau sudah dibuka maka akan muncul menu tambah yang ini, add on activity. Pilih menunya, terus pilih menu materinya, file. Nah, terus simpan, tulis namanya materi sesi 1. Nah, halo, materi Pak Edi. Ya, materi kalau sudah ada materinya, pilih saja menunya, menu untuk upload filenya, pilih file yang ini. Ada sementara materi dan Pak Kadi. Pilih menu upload a file. Pilih choose file. Nah, di sini cari materinya lagi. Iya, memang sementara materi yang sebelumnya. Misalkan pilih sementara open. Tuh. Terus upload filenya. Karena ini filenya belum ada ya. Tuh. Kalau sudah pilih save. Tuh. Nah, karena ini di sini sudah dianjurkan untuk upload filenya. Kalau misalkan belum ada filenya, ini belum bisa disimpan. Kayak gitu, Pak. Jadi ditambahkan saja lagi seperti daftar hadir. Kita contohkan daftar hadir. Ini daftar hadir sesi 1. Nah, kalau sudah disimpan saja. Nah, di sini sudah muncul nih. Sudah muncul. Langkah selanjutnya sama seperti yang tadi. Klik daftar hadirnya. Nah, di sini kan belum muncul nih. Belum muncul untuk mengisi daftar hadirnya. Kita pilih menu add-nya lagi. Add season-nya. Nah, pilih ditentukan harinya. Misalkan harinya, ini sesi 1 ya, harinya hari Minggu, tanggal 4, mulainya jam 8 pagi sampai jam 12, tergantung tutornya, Mbak Isi. Pilih add atau simpan. Nah, di sini sudah muncul nih menu untuk isi daftar hadirnya untuk mata kuliah PKP ya. Pilih lambang yang segitiga. Nah, di sini sudah muncul nih. Ini baru 4 mahasiswa nih yang baru muncul nih. Sebenarnya untuk mata kuliah PKP ada berapa itu Pak Martinus ya? Banyak kayaknya. Ini sudah 4 orang yang muncul. Iya. Di sini Bapak Ibu sudah bisa mengisi daftar hadirnya.
Di sini hadir, bisa diklik. Di sini juga kalau dia lambat, pilih yang lambat. Klik hadir, kayak gitu. Baru pilih menu save. Tuh. Di sini bisa diklik yang lambat ya. Pilih lambat, di sini bisa ditulis deskripsinya. Misalkan keterlambatan karena apa? Jaringan. Nah, seperti itu. Bisa di-save. Kayak gitu. Sebagai pengingat bahwa ada mahasiswa yang lambat, terus deskripsinya apa. Tuh. Kalau sudah, kita pilih menu save. Kayak gitu. Kembali saja ya. Nah, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan di daftar hadir? Jadi prosesnya itu sama ya seperti yang tadi, yang mata kuliah biasa, cuman di mata kuliah yang praktek ini dia tampilannya polos kosong, dari dashboard materi, diskusinya itu kosong, jadi tinggal tambahkan manual saja, kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Pak Kadek dari Pak Sarul. Iya. Pak Kadek, ini kan hari Minggu lalu sudah sesi 1. Iya. Kemudian minggu depan sesi 2. Iya. Anggaplah sesi 1 di LMS baru 10 mahasiswa yang terdaftar. Ya. Ya, sementara kita nanti minggu depan sudah sesi 2. Ya. Ya, sesi 2 sudah 20. Ya. Apakah yang tidak ada namanya tapi hadir di TUEP kemarin itu bisa diklik hadir dia? Bisa kembali kita ke sesi 1 agar dia hadir. Untuk ditambahkan di sesi 1, Pak. Itu bisa, Pak. Oh, bisa. Oh iya. Bisa. Iya. Nah, kalau misalkan tutornya dia fokusnya di pertemuan berikutnya ya, di pertemuan kedua yang ini, nah, berarti pertemuan pertama dia ada ada utang misalkan. Jadi untuk sesi satunya dia belum atur, jadi dia tutor fokus di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua dia sudah proses penguploadan materi, terus penguploadan daftar hadir, terus diskusi. Nah, untuk sesi 1 ini kan bisa diakses kapan saja, bisa ditambahkan kapan saja. Jadi kapan waktunya Bapak Ibu luang bisa ditambahkan untuk sesi 1 yang belum selesai dikerjakan gitu Bapak Ibu. Oh ya. Pertanyaan selanjutnya Pak. Ini kan saya kemasyarakatan rata-rata adpem. Banyak diantaranya sudah mau pensiun Pak. Ya. Barangkali naluri saya ingin membantu mahasiswa tersebut. Bisakah walaupun yang dia tidak hadir karena jaringan, karena apa, agar saya klik hadir, apakah LMS bisa mendeteksi bahwa sebenarnya mahasiswa itu tidak hadir, tetapi saya klik hadir. Itu Pak. Ya, gini Pak. Untuk mahasiswa, kita tahu mahasiswanya kita mahasiswa yang berusia, yang lanjut usia. Yang penting ada komunikasinya terlebih dahulu. Yang pertama, kalau dia masuk di Teams, lebih bagus lagi masuk Teams. Kalau misalkan tidak bisa masuk Teams, komunikasi di WA grupnya. Itu dikatakan hadir. Itu dikatakan hadir. Tapi untuk tugasnya, itu wajib mahasiswa upload di LMS. Oh iya. Jadi tutor itu tidak menerima lagi tugas-tugas yang dikirim melalui WA. WA. WA ataupun email. Gitu Bapak Ibu. Jadi pada prinsipnya ini soal kehadiran, mungkin kami tutor agak bijak lah dengan mahasiswa. Kasihan juga artinya kalau ada halangan kita, apalagi yang terlambat. Cuma terlambat, kita lagi mau klik terlambat. Kita tulis saja hadir. Ya. Ya seperti itu Pak. Iya. Pas mungkin kan kita saling membantu ini. Iya, artinya kita bantu juga kasihan mahasiswa ini. Iya, barangkali seperti itu. Nah, kemudian untuk tugas 1, 2, dan 3, tutor itu kalau bisa jangan buat tugas yang sulit-sulit. Kalau bisa yang mudah saja Bapak Ibu ya. Yang mudah saja. Yang mudah yang ada di modul, yang mudah yang ada di modul. Iya. Itu Bapak Ibu. Sepakat itu Pak. Jangan yang susah-susah ya.
Kemudian begitu saja. ya, termasuk karena yang diskusi juga. Kalau bisa diskusinya mencantumkan apa ya, topik yang ada di modul. iya. Misalkan diskusinya memecahkan masalah, itu boleh memecahkan masalah gitu. Kemudian Pak Kadek, saya tanya, kita kan apakah tidak mengajar seperti pertemuan satu lalu melalui Teams itu? PowerPoint misalnya ada 10 PowerPoint yang kita jelaskan selama 2 jam. Enggak. Jadi gini Bapak Ibu, untuk di Teams itu tidak bawakan materi lagi, karena materi itu kan sudah diupload di LMS tutor. Iya. Nah, untuk Teams, Bapak Ibu tutor hanya menginformasikan mahasiswa, apakah sudah akses LMS-nya atau belum? Sudah baca materinya atau belum? Sudah mengerjakan tugasnya atau belum? Sudah mengerjakan diskusinya atau belum? Kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk Teams-nya, Bapak Ibu bisa berdiskusi juga sama mahasiswa kalau misalkan ada materi yang belum mahasiswa pahami. Nah, bisa dijelaskan di webnya atau di Teams-nya. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk Teams-nya tidak lagi proses pembelajaran secara seperti semester kemarin. Gitu. Jadi untuk di Teams-nya itu hanya menjelaskan materi yang belum dipahami mahasiswa, terus menginformasikan mahasiswa apakah sudah akses LMS-nya atau belum. Seperti itu. Iya. Artinya Pak Kadek, ya. Kalau di matematika pembahasan soal gitu ya. Ya, kalau di matematika pembahasan soal terdiri dari rumus-rumusnya. Ya, kayak gitu. Itu. Pak Kadek, saya mau bertanya. Rais. Ya, boleh, silakan. Pak Kadek, saya coba tadi kemarin saya coba untuk forum diskusi itu. Saya coba seperti saya sampaikan di chat tadi, kalau saya kirim filenya dalam bentuk PDF maupun Word tidak terbaca di forum diskusi itu, kecuali saya ketik. Tetapi kalau saya ketik manual atau saya copy paste dari file yang ada, simbol-simbol matematikanya tidak terbaca. Tidak terbaca ya? Ya, di forum diskusi itu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana apakah itu forum diskusi juga kita nilai dengan angka dari 0 sampai 100 seperti di tugas itu. Saya lihat di panduan ada penilaian dalam bentuk tugas. Apakah diskusi juga dinilai dalam rentang 0 sampai 100? Iya, gini Pak, untuk diskusi itu ada penilaiannya juga. Jadi penilaiannya langsung di sini, di dashboard diskusinya. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih saja diskusinya. Nah, nanti di bawah sini ada tanggapan mahasiswanya. Di bawah sini ada tanggapan mahasiswanya. Terus di tanggapan itu Bapak Ibu sudah bisa menilai gitu loh diskusinya. Dia dalam tentang angka dia Pak. Dikasih nilai. Kemudian mahasiswa itu kalau mengirim apakah dia harus ketik atau bolehkah dia cuma foto jawabannya kemudian dia kirim? Itu yang mahasiswa tanyakan ke saya kemarin. Kalau untuk membalas diskusinya itu yang saya pernah lakukan itu langsung dibalas Pak. Jadi seperti kita membalas chat di WA. Nah, itu masalahnya karena ketika dia ketik itu misalnya ada simbol matematika, panah atau simbol misalnya gabung dan itu tidak terbaca tidak bisa diketik di situ. Ya, di sini saya sudah contohkan nih Pak. Di sini saya sudah contohkan. Nah, di sini sudah saya contohkan. Misalkan di sini saya pilih menu reply atau membalas ya. Jadi membalasnya itu cuma dalam bentuk teks saja. Teks saja. Iya. Kalau forum diskusi memang hanya untuk hanya dengan diketik saja itu. Iya, diketik saja. Seperti kita balas chat di WA. Kayak gitu. Ya.
Kecuali kalau kita buat file tugas baru bisa. Ya, kalau kita file Masuk. tugas. Kalau file tugas itu mahasiswa bisa upload dalam bentuk PDF, Word, ataupun gambar. Itu bisa. Soalnya ada bekas edit juga ini. Tapi saya belum coba untuk format untuk format apa mahasiswanya. Apakah di diskusi ini ada merekam suara, itu saya belum lihat juga. Tapi di sini sudah disediakan hanya untuk teks saja. Tidak ada rekam suara. Tidak ada ya. Berarti balasannya dalam bentuk teks saja. Ya, halo. Pak Kadek. Ya, halo. Pak Kadek. Ya, halo. Ini Pak Kadek. Ini saya konfirmasi kembali tentang Teams, Pak Kadek. Suara saya kedengaran, Pak Kadek? Ya, kedengaran. Ya, ini kan Teams tadi sudah disepakati, itu hanya media untuk sharing informasi. Tapi kan alokasi waktunya biasa itu kan sampai 2 jam. Ya. Kalau hanya curah pendapat di situ berarti bisa saja teman-teman tidak sampai 2 jam itu. Ya, nggak sampai 2 jam kan? Tapi ada bagaimana juga, itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tidak masalah. Yang penting gini, ada feedback dari mahasiswanya. Feedbacknya dalam artian materi sudah dibaca semua oleh mahasiswa di LMS, serta mahasiswa sudah mengisi atau ada respon di format diskusinya. Iya, bagaimana kan seandainya tidak, Pak Kadek? Kan ada sebagian mahasiswa yang agak lambat misalnya. Ya, minta dijelaskan. Ya, kalau misalkan mahasiswa ada mau minta dijelaskan, silakan dijelaskan melalui Teams-nya. Itu. Tidak ada pribadi. Terus dari pagi. Terus begini Pak Kadek, ini saya pertanyaan umum saja ini terkait dengan laporan Pak Kadek. Halo. Ya, silakan. Ya, apakah format laporan masih seperti yang lalu? Ya, untuk format kit laporan itu masih sama seperti yang lalu, cuman untuk lembaran atau lampiran lampiran seperti apa namanya? Tugas. Lampiran seperti ini loh. Ini nilainya. Ini lampiran tugas 1, 2, 3 itu masih perlu. Kalau untuk lampiran tugasnya itu saya akan tanyakan lagi sama Ibu Sherly, apakah perlu dilampirkan atau tidak? Karena untuk tugas itu kan dia sudah muncul grade-nya di sini, Pak. Iya. Dia sudah muncul nih di sini. Ini kan Bapak Ibu bisa download nih grade-nya. Bisa diekspor. Nah, di sini pasti mahasiswa sudah kumpul tugas gitu. Dia kelihatan sudah di sini. Tuh. Yang penting dari materi itu tetap di print out dilampirkan di kit tutorialnya dari materi 1 sampai materi 8. Di satu lembar kasih 9 slide, itu bisa, masih kebaca kok materinya. Pak Kadek, boleh bertanya Pak Kadek? Iya, silakan Pak. Ya, ini soal untuk PKP. Itu kan ada praktek. Apakah prakteknya masih seperti kemarin? Artinya mereka membuat video kemudian diupload atau seperti apa? Oh iya, hampir saya lupa. Untuk mata kuliah praktek, semua mata kuliah praktek, laporannya itu diunggahnya di link praktek Pak, di sini Pak. Praktek. Nah, di sini, di link yang ini, di link praktik.ut.ac.id. Ini untuk mahasiswanya. Mahasiswanya masuk. Iya, ini khusus untuk upload laporan seperti PKP, PKM, terus analisis, praktikum IPA. Dia uploadnya di sini, di link praktik.ut.ac.id. Nah, ini kita gimana Halo? Pak?
Ya. Yang di-upload itu, yang di link praktek itu, kalau macam PKP itu karya ilmiahnya itu bagaimana? Atau gimana? Laporannya atau apanya? Laporannya Pak, kalau untuk Karil dia kan tersendiri di Karil. Oh, laporan apa itu? Berupa laporan fisik untuk karya ilmiah itu atau seperti apa? Laporan fisik yang itu Pak, seperti skripsinya itu. Oh, seperti skripsi. Oh, yang itu. Dia uploadnya di sini di praktek.ut.ac.id. Ya, kalau Karil sendiri. Karil dia tersendiri, dia Karil di Karil. Nah, iya. laporan ini di-download di laporan ini diupload oleh mahasiswa. Jadi untuk tutor kita masih belum dapat suratnya. Apakah link untuk praktik ini bisa diakses oleh tutor? Apakah tutor yang membawakan mata kuliah itu yang menilai? Itu kami masih belum dapat suratnya, Pak. Jadi bersabar dulu. Nah, ya, di kalau sini misalnya Pak Kadek. Pak Kadek, kalau misalnya pembelajaran terpadu, praktik mengajar, videonya bagaimana itu? Masih seperti yang lalu? Kalau untuk mata kuliah praktek yang diwajibkan buat laporan, tetap laporannya di-upload di sini, Pak. Tapi untuk tugasnya, untuk tugas seperti TTM biasa, dia tetap di-upload di sini, di LMS. Nah, untuk tugas TTM tetap di-upload di sini, di tugas 1, 2, dan 3. Tapi untuk mata kuliah yang wajib buat laporan seperti praktikum IPA, PKP, PKM, analisis, itu di-uploadnya di sini laporannya itu. Di praktek.ut.ac.id. Ini bisa diaksesnya oleh mahasiswa. Kalau untuk tutor kami belum dapat suratnya. Enggak, maksudnya Pak Kade begini. Itu yang PKP kan kemarin ada sampai buat video dan segala macam itu. Yang untuk PKP itu. Apa masih begitu Pak Kade? Oh, untuk kegiatan praktek mereka. Iya. Pak Kade, selamat sore. Kalau untuk kegiatan prakteknya mungkin di sini Pak ya, di LMS-nya. Iya. Iya, berarti masih begitu ya, masih di LMS-nya. Kebijakannya masih mengajar di rumah dengan metode seperti kemarin atau bagaimana? Iya, masih seperti kemarin Pak metodenya. Pembuatan video. Ya, durasinya 3 menit. Iya. Pak Kade. Kalian terlalu besar. Pak Kade. Ya Pak Christopher, silakan Pak. Ya, makasih Pak Kade. Selamat sore Pak Kade. Sore. Ya, mungkin yang kita ini terkait dengan PKP Pak Kade. Kemarin kan ada panduannya Pak. Ya. Untuk masuk di PKP itu ada panduan kemarin khusus untuk yang mata kuliah praktek. Ya. Untuk masuk di pembuatan video kemarin itu mereka kan mendahului dengan ini masuk di portal GPO. Apakah masih model seperti itu atau bagaimana Pak Kade? Makasih. Ya. Kalau untuk kegiatan prakteknya bisa melalui GPO, misalkan ada di GPO-nya itu berupa video, atau bisa juga praktek langsung di instansinya, tapi jangan melibatkan banyak murid. 3-5 itu cukup, itu Pak. 3-5 itu cukup. Kalau misalkan mahasiswanya mau langsung di GPO, di grup pintar online itu silakan. Atau melalui YouTube juga boleh. Oh iya. Proses pembelajarannya. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi kita fokusnya ke LMS dulu ya, ke LMS dulu. Kalau misalkan LMS-nya sudah bisa di-upload materinya, diskusinya, daftar hadirnya juga dari sesi 1 sampai 8. Saya jamin untuk halo ya. Ya, makanya itu saya mau tanya ini kan itu di petunjuk setiap sesi ada yang paling depan pendahuluan, ada petunjuk mata kuliah apa, terus di-upload ini, upload ini kan. Itu seperti itu maksudnya dimasukkan, termasuk SAT itu memang dimasukkan di situ Pak.
Kalau saya sih nggak usah Pak ya. Kalau saya sih nggak usah ratsatnya. Karena pendahuluan, iya pendahuluan ini kan cuman kita memperkenalkan diri sama mahasiswanya. Untuk ratsat ini kan diunggah juga di laman tutorial ya, jadi nggak usah di-upload di sini, gitu Pak. Iya, soalnya ada petunjuknya kan di situ, jadi nggak usah. Jadi untuk tutor yang nggak usah. Jadi untuk tutor yang maunya pendahuluan itu, ya jadi gini ya. Jadi untuk setiap sesinya itu kan bisa tuliskan pendahuluannya nih. Pilih menu editnya, pilih pendahuluan, pilih menu editnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa merekam video juga. Jadi di setiap sesi di sini kan sudah disediakan menu pendahuluannya. Misalkan dalam bentuk video, Bapak Ibu menyimpannya dalam bentuk video. Di video tentang deskripsi materi di sesi ketiga. Penjelasannya berupa video, boleh di sini. Itu bisa paham kan Bapak Ibu ya? Bisa. Misalkan nih di pertemuan ketiga atau sesi 3. Di sini pendahuluannya masih kosong nih. Nah, Bapak Ibu isi bisa dalam bentuk file, bisa dalam bentuk suara atau rekaman, bisa dalam bentuk video. Kalau misalkan lebih praktisnya video, langsung saja direkam melalui video. Nanti akan muncul di sesi 3-nya ini. Di sesi 3-nya ini, di bagian atas ini akan muncul videonya Bapak Ibu. Video memperkenalkan materi yang akan diakses oleh mahasiswa di pertemuan ketiga, kayak gitu. Bisa berupa video, bisa berupa rekaman, kayak gitu Bapak Ibu. Halo Pak Kadek. Ya. Tanya lagi Pak Kadek. Ya. Jadi misalnya teman-teman yang belum sempat mengakses LMS pertemuan pertama kemarin, berarti masih wajib, dia harus menginput kembali materi dan forum diskusinya Pak Kadek ya? Iya. Terus yang berikutnya Pak Kadek, apakah kita ini tutor bisa menginput semua sesi 1 sampai 8, kemudian boleh tidak itu direstriksi, artinya tidak, mahasiswa belum bisa mengakses sesi 4 sebelum selesai sesi 3. Meskipun tutor sudah menginput semua itu di sesi 1 sampai 8. Iya, baik. Pertanyaan yang bagus Pak Asri. Jadi untuk setiap sesinya Bapak Ibu bisa atur di sini. Bisa diatur di sini ya. Nah, nih. Misalkan sesi 1 kan sudah berakhir. Sesi 1 ini sudah berakhir. Sekarang mahasiswa diwajibkan untuk akses sesi kedua. Jadi sesi 1-nya ini Bapak Ibu tutup. Cara tutupnya itu di sini. Pilih menu edit, pilih matanya. Mata hidden-nya ini. Pilih hidden-nya. Atau pilih juga yang ini. Pilih juga yang di atas. Hidden topik atau sembunyikan topik. Gitu loh Pak. Ya, ada menu yang disediakan, menu untuk menutup sesi 1-nya. Gitu loh. Jadi setiap dashboard yang ini dari materi, diskusi, daftar hadir, ada menu matanya atau hidden-nya. Tergantung tutornya mau ditampilkan atau mau disembunyikan saja. Tuh. Ya berarti bisa Pak Kadek di hide itu untuk hidden-nya untuk yang sesi berikutnya dan supaya bisa. Belum bisa mengakses. Iya bisa Pak, bisa. Jadi setiap sesinya itu bisa di hidden, bisa disembunyikan. Kecuali sesi untuk yang akan dilaksanakan tutorial, ya. Misalkan di sesi kedua itu dibuka hidden-nya kayak gitu. Ya, apanya yang di hidden? Apanya yang di hidden misalnya? Ini tergantung tutornya ya, mau aturnya dari semuanya ini semua sesinya bisa di hidden atau misalkan kehadiran diskusinya saja yang di hidden. Jadi semua ini tutor bisa hidden. Tergantung tutornya mau hidden dari materinya atau diskusinya di hidden atau keseluruhannya yang di hidden. Gitu loh. Untuk sesi 1. Gitu. Kalau dibatasi anunya saja, aksesnya. Boleh batas waktu aksesnya Pak ya.
Tapi kalau misalkan enggak mau ribet, langsung di hidden di sini saja. Langsung di hidden tuh. Simple. Simple dia. Nih, kalau dia hidden, dia akan warna apa ya? Kabur gitu lah, agak gelap. Tuh, bisa dilihat ya. Nih agak gelap tuh. Kalau kita buka lagi matanya, hiddennya, nah dia akan berwarna. Gitu loh Bapak Ibu. Tuh, berwarna. Kalau kita hidden, kalau kita sembunyikan, nah dia akan apa ya? Kayak hitam putih gitu loh Pak. Nah, ini nggak bisa kita edit sama sekali. Tuh. Terakhir Pak Kadek, dari saya Pak Kadek ini. Ini kan kebetulan saya ada mata kuliah pembelajaran terpadu. Biasanya kan ada praktik mengajar Pak Kadek. Tadi kan sudah disampaikan, tetap diakses di LMS. Ya, tetap diunggah di LMS. Ya, diunggah di LMS. Itu kan ada fitur-fiturnya memang akses video mereka itu di LMS itu? Enggak Pak. Jadi untuk tugasnya berupa video kan bisa langsung di sini nih. Bisa langsung di menu tugasnya. Bisa langsung di menu tugasnya. Boleh dikasih lihat Pak Kadek, coba ditampilkan Pak Kadek. Nah, ini tugasnya. Nah, di sini karena tampilannya tutor. Kalau untuk tampilannya mahasiswa nggak seperti ini. Oh, iya. Jadi ini saya coba contohkan tadi di sesi ketiga, terus menu tugas. Di sini saya sudah isi tugas ini. Ini tugasnya dalam bentuk Word. Nah, bisa dalam bentuk deskripsi teks juga di sini. Bapak Ibu bisa edit. Mana ya? Ngeditnya di sini. Tugas. Pilih menu edit. Nah, di sini nih. Karena ini tadi saya contohkan dalam bentuk file Word. Sedangkan di sini Bapak Ibu bisa tulis deskripsinya. Misalkan tugas dalam bentuk video kayak gitu loh. Nah, nanti mahasiswanya bisa kirim video juga kayak gitu. Jadi ini sama. Iya. Ini bisa di-download mahasiswa ini. Jadi ini saya hapus saja. Nah, itu saya hapus. Nanti Pak Martinus buat sendiri deh tugasnya. Ya, Ya. Kalau ada masalah Pak Kadek jangan bosan sama Bumi Pak. Ya, nggak apa-apa. Pak Kadek. Halo ya. Saya Pak ini mau bertanya Pak yang soal pertanyaannya tadi Pak Rais karena sempat putus-putus soal mahasiswa yang sudah memberi tanggapan diskusinya itu Pak langsung dikasih nilai begitu. Mahasiswa sudah ada menanggapi Bu? Iya sudah di sini di Pendidikan Seni SD sudah 11 orang Pak yang menanggapi di forum diskusi. Oh sudah 11 orang. Terus di menu tanggapannya itu ada muncul anunya nggak Mbak? Ibu, apa nilainya? Ada. Nah, Bapak Ibu bisa langsung beri nilai. Oh. Bisa langsung beri nilai. Iya, Kalau misalkan tanggapannya itu bagus, ya tergantung tutornya mau kasih nilai berapa kayak gitu. Oh iya. Ya Pak Kadek, makasih Pak Kadek. Ya, baik. Nanti grade-nya itu akan muncul di sini nih, di menu grade. Terus di sini diskusinya berapa total nilai yang dikasih. Tolong. Pak Kadek, berkaitan dengan itu, tanggapan di diskusi dinilai juga. Tidak hanya yang kita nilai itu adalah tugas 1, 2, dan 3 saja. Iya, untuk tugas 1 dan tugas 1, 2, dan 3 itu kan wajib Pak di pertemuan 3 dan 5 dan 7. Nah, untuk diskusi itu mengganti nilai partisipasinya. Oh, itu loh Pak. Nilai partisipasi. Ya, ada nilai tambahannya. Iya. Nilai partisipasinya. Jadi ada nilai kehadiran, nilai diskusi, sama nilai tugas. Gitu dia. Oh iya. Istilah. Jadi kalau misalkan di nilai diskusinya dia tidak diisi, berarti total nilai yang di sini dia rendah kayak gitu. Sama halnya dengan tugas juga. Nilai tugas juga dari tugas 1
ini tugas 1, tugas 2 dan tugas 3. Kalau misalkan tugas 3-nya dia kosong, berarti nilai totalnya ini ada yang kurang kayak gitu, Pak. Oh, begitu ya.